Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai model normal. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan inferensi untuk mean dari distribusi normal, bersyarat variansinya diketahui. Jadi permasalahan yang dibahas di video tersebut adalah masih mengenai estimasi satu parameter. Karena yang kita estimasi hanya mean, sementara variansinya diasumsikan diketahui. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana jika variansinya juga tidak diketahui. Jadi kita akan melakukan estimasi dua parameter pada distribusi normal, yaitu mean dan variansinya. Jadi, yang di sini dikatakan pada dasarnya sih tidak berbeda dengan estimasi satu parameter, gitu ya. Jadi tetap kita menggunakan prinsip dasar dari aturan Bayes. Oke, mungkin saya sambil sambil coret-coret, gitu ya. Jadi di sini sebelumnya kita punya model, katakanlah kita simbolkan dengan untuk data kita gitu ya. Jadi kita punya Y. Jadi di sini kita punya Y berdistribusi Oke. Sebelumnya kita punya Y berdistribusi normal dengan mean-nya mu, atau di sini dia simbolkan dengan theta. Oke, jadi mean-nya theta, variansinya sigma kuadrat. Kalau pada video sebelumnya itu kita asumsikan sigma kuadratnya itu diketahui, gitu ya. Jadi yang kita mau estimasi adalah theta, atau theta bersyarat diberikan nilai suatu sigma kuadrat tertentu. Ini yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita cari adalah, atau yang akan kita estimasi adalah theta dan sigma kuadrat. Oke. Nah, dengan aturan Bayes di sini, jadi kembali bagaimana mengestimasi parameter secara Bayesian, selalu kita punya sampling model, gitu ya. Kita punya sampling model itu dari data sampel kita. Dari sampling model ini yang tadi kita punya sampling model kita adalah si Y distribusi normal mu sigma kuadrat. Dari sini pada sampling model ini ada parameter-parameter nih yang menjadi perhatian kita. Itu yang perlu kita tetapkan priornya dalam hal ini. Oke, jadi misalkan disimbolkan dengan P, theta, dan sigma square. Oke, itu sebagai informasi awal, dan nanti inferensinya akan kita lakukan based on posterior, distribusi posterior dari si theta dan sigma kuadrat bersyarat data. Di sini yang saya maksud dengan data adalah sampel kita, yaitu si Y ini, Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn. Oke, jadi cara kerjanya standar selalu, di mana posterior di sini adalah proporsional terhadap prior kali likelihood. Oke, nah di sini apa maksudnya yang statement yang ada di persamaan ini? Oke, jadi kita mau mencari posterior dari theta dan sigma square sesudah diupdate oleh data Y1 sampai Yn. Nah, tentu saja persamaan itu mudah untuk diverifikasi ya. Jadi kita punya posterior dari theta dan sigma square bersyarat data. Saya tuliskan data saja, kumpulan dari nilai-nilai Y1 sampai Yn. Masih ingat kita dengan prinsip sederhana gitu ya, pada peluang, misalkan kita punya peluang A syarat B, ini sebenarnya adalah A iris B per PB. Kita punya seperti itu. Jadi ini kita bisa pandang sebagai A, ini kita bisa pandang sebagai B, berarti di sini sama dengan distribusi bersama dari theta, sigma square, dan data dibagi dengan marginal distribusi dari si data. Nah, terus ini kita bisa pandang proses ini, joint distribution, A dan B. Kalau saya pandang sebagai kejadian satu per satu, gitu ya. Jadi di sini
Misalkan A dulu terjadi, tapi saya mau dua-duanya terjadi, berarti sesudah A terjadi, B harus terjadi. Gitu ya. Jadi, menggunakan konsep ini kita juga bisa melakukan hal tersebut. Kita punya dugaan awal mengenai theta dan sigma square, yaitu lewat prior. Kemudian, sesudah itu dengan mengacu pada dugaan awal tersebut, kita kumpulkan data sehingga nanti bisa mengupdate pemahaman awal kita. Jadi ini tadi PA, terus ini bersyarat A, ini PB, gitu ya, per P data. Itulah yang kita dapatkan persamaan yang ada di sini. Jadi ini prior, kemudian ini likelihood, kemudian ini adalah marginal dari data. Nah, sekarang apa yang akan kita mau lakukan? Nah, tentunya tadi tujuan awal kita adalah mengestimasi parameter, gitu ya. Kita mengestimasi parameter yaitu si theta dan sigma square. Melalui metode Bayesian estimasi kita lakukan lewat kita harus mengkonstruksi dulu distribusi posteriornya. Jadi nanti kan cara kita inferensi semuanya based on posterior. Tentu kita ingin mendapatkan posterior yang memudahkan kita mendapatkan nilai-nilai dari theta dan sigma square. Nah, posterior yang seperti apa yang bisa memudahkan pekerjaan kita tersebut? Nah, pada pembahasan di video-video sebelumnya itu bisa diperoleh jika kita menggunakan conjugate prior. Gitu ya. Jadi makanya di sini dikatakan kita mulai deh dengan membuat kelas prior conjugate yang akan nanti memudahkan kita mendapatkan distribusi prior, gitu ya, atau memberikan kita distribusi prior yang mudah untuk di dalamnya kita melakukan estimasi parameter. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini kita coba lihat distribusi prior dari siapa sih? Tentunya dari theta dan sigma square, karena ini yang menjadi perhatian kita. Jadi di sini kita punya theta dan sigma square ini adalah distribusi priornya. Nah, sekarang bagaimana kita coba menyatakan join prior ini sebagai perkalian antara conditional probability dan marginal probability. Sama juga dengan yang tadi konsep awal PA iris B. Ini adalah dua kejadian secara bersama-sama. Kalau saya pandang terjadinya satu persatu, A dulu, kemudian sesudah A terjadi, baru B terjadi. Kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, kita bisa terapkan pada distribusi bersama dari theta dan sigma square. Jadi, saya mulai, anggap dulu sigma kuadrat dulu diketahui, kemudian sesudah kita tahu sigma kuadrat, baru kita cari distribusi dari theta. Apakah harus seperti ini? Pertanyaannya. Kenapa misalkan tidak boleh nggak kalau saya theta dulu, gitu ya, kemudian sesudah theta baru saya cari P sigma kuadrat bersyarat theta. Jawabannya boleh saja, nggak masalah, gitu ya, silahkan. Yang kita mau menempuh jalur yang pertama, ini semata-mata karena di pembahasan di video sebelumnya, pada estimasi distribusi normal, gitu ya, parameter pada distribusi normal, kan kita sudah punya pembahasan bagaimana mendapatkan P theta bersyarat sigma kuadrat. Gitu ya. Jadi ini kita menggunakan ini atau menempuh opsi pertama karena akan menggunakan hasil yang diperoleh pada pembahasan di subbab sebelumnya atau pada video kita sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini ini kita gunakan hasil dari pembahasan sebelumnya. Lihat video yang sebelumnya. Oke. Jadi kita tahu bahwa conjugate prior dari theta itu adalah distribusi normal dengan hyperparameternya seperti ini, gitu ya. Jadi berarti yang di sini yang kita punya,
Saya hapus saja yang ini. Jadi yang di sini, jadi kita punya berarti joint prior-nya adalah si P dari sigma square, yang ini pakai pembahasan sebelumnya itu adalah distribusi normal gitu ya. Jadi distribusi normal dari si theta dengan min-nya adalah mu 0 dan variansinya adalah tau 0, yaitu sigma per akar kappa 0 gitu ya. Jadi ini kita bisa bayangkan, oke, min gitu ya, min dari sesuatu yang berdistribusi normal, ternyata karena tadi theta adalah min dari y ini adalah model normal gitu ya, atau maksudnya data kita modelkan dengan distribusi normal. Jadi min dari distribusi normal kita modelkan juga dengan distribusi normal, min yang mu 0, dan kita tahu ekspektasi dari X bar misalkan itu adalah sama dengan mu, variansinya adalah variansi data awal dibagi dengan ukuran sampel, atau standar deviasinya adalah standar deviasi dari data awal dibagi akar dari ukuran sampel. Jadi di sini kappa 0 bisa dibayangkan ini sebagai sigma per akar n. Jadi kappa 0 ini adalah di sini makanya dikatakan can be interpreted as the mean of sample size from a set of prior observations. Jadi bisa dikatakan ini sampel dari observasi awal kita. Gitu ya. Nah, sampai di sini kita baru menetapkan prior ya, dan priornya ini tadi kita masih perlu menetapkan prior untuk si sigma square. Oke. Nah, prior untuk si sigma square, kita perlu sigma square itu nilainya, dia adalah variansi, nilainya positif. Jadi kita perlu mengambil distribusi yang domainnya atau supportnya positif. Jadi domainnya lebih besar dari 0. Nah, yang distribusi yang punya sifat seperti ini adalah berasal dari distribusi gamma. Gitu ya. Nah, tapi distribusi gamma kita sebelumnya sudah belajar kalau kita punya sampling modelnya itu, misalkan kita punya Y distribusi Poisson lambda, kita conjugate prior-nya lambda adalah distribusi gamma. Kita punya seperti ini. Nah, masalahnya di sini ternyata ini bisa kalian verifikasi gitu ya. Jadi ini menjadi tugas yang pertama dari video ini. Tugas yang pertama adalah untuk kalian menunjukkan ini. This family is not conjugate for the normal variance. Jadi kalau kita menggunakan distribusi gamma sebagai sebagai distribusi prior dari si sigma square, ternyata ini bukan merupakan distribusi yang conjugate. Itu tugas kalian yang pertama, oke, untuk ditunjukkan. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kita coba menggunakan sedikit modifikasi gitu ya. Jadi instead of menggunakan si gamma, kita akan menggunakan inverse-nya. Jadi kita variansi itu yang bisa menjadi tadi kalau kita gunakan variansi berdistribusi gamma itu bukanlah suatu pilihan yang baik karena bukan merupakan prior yang conjugate. Akan tetapi bisa ditunjukkan gitu ya, kalau kita mengambil satu pervariansi yaitu presisi, maka dan ini diasumsikan berdistribusi gamma, maka ini dapat memberikan hasil yang baik. Hasil yang baik dalam artian nanti bisa ditunjukkan bahwa posteriornya itu akan relatif lebih mudah untuk kita lakukan inferensi gitu ya. Jadi kita punya hubungan seperti ini jika presisi, disebutnya presisi, satu pervariansi itu adalah presisi. Presisi berdistribusi gamma ini ekivalen dengan pernyataan bahwa variansinya berdistribusi inverse gamma. Oke.
Dan untuk memudahkan reparametrisasi, kita akan menuliskan ulang A dan B-nya dalam bentuk nu not per 2 dan nu not per 2 sigma 0 square.